semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Rahma dari tingkat 2C Prodi S1 Keperawatan. Apakah kalian pernah mendengar suatu penyakit bernama diabetes mellitus atau yang biasa dikenal dengan kencing manis? Diabetes mellitus merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Nah, apa sih tanda dan gejala diabetes mellitus? Yang pertama, sering buang air kecil, rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, pandangan kabur, mudah lelah, kadar gula darah tinggi, luka lambat sembuh, berat badan turun drastis. Diabetes mellitus adalah penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular yang tidak memiliki penyebab, namun memiliki faktor risiko. Apa saja sih faktor risiko dari diabetes mellitus? Yang pertama, ada faktor keturunan atau genetik, usia lebih dari 40 tahun, obesitas atau kegemukan, gaya hidup yang kurang sehat, kurang beraktivitas atau kurang olahraga, dan dislipidemia. Bagaimana sih seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus? Yang pertama, menunjukkan gejala diabetes mellitus ditambah kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 gram per desiliter. Yang kedua, menunjukkan gejala diabetes mellitus ditambah kadar gula darah puasa lebih dari 126 gram per desiliter. Dan yang terakhir, kadar gula darah 2 jam pada tes toleransi glukosa oral atau TTGO lebih dari 200 gram per desiliter. Untuk mencegah diabetes mellitus, pertama, kita bisa cek gula darah secara teratur. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Dan yang keempat, olahraga secara teratur. Dalam penanganan diabetes dapat dilakukan dengan istilah 5 pilar utama. Yang pertama, edukasi, berupa pendidikan dan latihan tentang pengetahuan pengelolaan penyakit diabetes mellitus bagi pasien dan keluarganya. Yang kedua, perencanaan makan yang bertujuan untuk mempertahankan kadar normal glukosa darah dan lipid, nutrisi yang optimal, serta mencapai atau mempertahankan berat badan ideal. Yang ketiga, olahraga. Penderita diabetes disarankan berolahraga secara teratur setidaknya 3-4 kali seminggu selama minimal 30 menit. Yang ketiga, obat-obatan. Pemberian obat-obatan pada penderita diabetes dapat mencakup obat minum atau oral atau suntik. Untuk diabetes tipe 1, pengobatan dapat berupa insulin yang diberikan melalui suntikan. Dan yang terakhir, pemantauan gula darah mandiri. Waktu yang dianjurkan untuk pemantauan gula darah mandiri adalah sesaat sebelum makan, 2 jam setelah makan menjelang tidur, atau ketika mengalami gejala-gejala tertentu.